Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Saya Ivana Fulani SPDI dari SMPN 1 Pacet JGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian ini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai murid. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh, serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai dan saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif sekolah, serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif pada murid SMPN 1 Pacet Kabupaten Mojokerto. Ini masa tahap persiapan, konsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana tindakan, menyusun jadwal pelaksanaan tindakan, menyusun instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan. Tahap pelaksanaan mensosialisasikan tentang maksud dan tujuan keyakinan kelas ke rekan guru, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Let's go watching my video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Pacet, Bapak Siswoto SPD MMPD. Yang terhormat rekan sejawat Bapak Ibu Guru SMPN 1 Pacet. Yang terhormat tenaga administrasi SMPN 1 Pacet, dan yang saya sayangi siswa-siswi SMPN 1 Pacet. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkesempatan di ruangan ini untuk mengikuti presentasi diseminasi budaya positif SMPN 1 Pacet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya saya akan menjelaskan penuntutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala SMPN 1 Pacet. Yang keempat, orientasi budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana sampai akhir nanti semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ananda diharapkan menjadi dirijen. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SMPN 1 Pacet. Kepada Bapak Siswoto SPD MMPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya banggakan Bu Iva, calon guru penggerak Angkatan 9. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan CGP calon guru penggerak Bu Iva dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diluangkan, atas undangan Ibu Iva
dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 ini sebagai rangkaian dari kegiatan beliau untuk melaksanakan aktivitasnya yang telah diagendakan, telah dicanangkan oleh tim CGP dalam kegiatan CGP di kurikulum Merdeka ini. Untuk itu peran aktif Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan ini nanti akan sangat memberi kontribusi untuk keberhasilan dari Bu Iva, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Mohon dukungan, mohon bantuan apabila nanti di kegiatan ini ada sesi pemberian saran atau masukan terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Untuk itu sangat diharapkan atas bantuan dan peran aktifnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena di agenda ini nanti masih ada rangkaian kegiatan yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara selanjutnya yakni orientasi diseminasi budaya positif oleh saya. Sebelumnya ice breaking sebentar, nggih, biar tidak sepaneng. Simpel saja. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau malam semuanya tidur, maka dari itu harus hening, ya. Jadi tidak. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, 2. Tepuk pagi, tepuk siang, sore, malam. Terima kasih. Jadi konsentrasinya terpusat pada saya. Bapak Ibu, mohon izin kegiatan yang lain. Ayo mas, bu malam terus ya. Untuk pengambilan video ini insya Allah kurang lebih 1 jam kurang, okay? Mohon sabar. Terus di depan panjenengan ada umpan balik, monggo diisi, ya. Saya nunggu samanya bukan saja 2 tahun lah. Modul 1.4 diseminasi budaya positif. Saya Ivana Fulani SPDI dari SMPN 1 Pacet, CGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Untuk fasilitator saya itu Bu Yuni Purwanti NPD, beliau dari SMPN 2 Kendal, Ngawi. Terus pengajar praktek saya Bu Chandra dari SDN Candiwatu. Alhamdulillah untuk kegiatan CGP ini sudah berjalan sampai 2 bulan. Nanti untuk minggu ke depan sudah masuk modul 2. Jadi insya Allah akhir panen karya bulan Maret. Dan mohon dukungannya kalau nanti ada kegiatan lagi untuk modul 2 dan 3 nanti pasti akan memerlukan rekan sejawat. Semangat. Terima kasih. Berapa sih tuh? Sebelum kita membahas, ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju, terus nanti tolong diberi alasan. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Ya, Pak Joko monggo. Begini Pak. Oh, ini.
Saya mengatakan tidak setuju. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Ini karena hukuman itu akan membuat si anak akan jadi traumatis. Traumatis, Bapak Ibu. Traumatis. Bayangkan, anak kita kalau traumatis, wow, berbahaya, Bu. Ya Allah, berbahaya. Makanya itu saya tidak setuju dengan hukuman kepada siswa yang melakukan indisipliner. Bagaimana solusinya? Ya, mereka kita panggil, kita ajak bicara dari hati ke hati, kemudian kita sampaikan pokok-pokok demikian, mungkin itu lebih baik. Nah, sehingga inti dari jawaban saya adalah tidak setuju karena itu akan membuat siswa menjadi trauma. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Joko, yang luar biasa sekali, istimewa jawabannya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, Iya. Untuk kalau dalam hal untuk mendisiplinkan, misalkan anak telah melakukan suatu kesalahan, contohnya ada suatu kegiatan ternyata anaknya terlambat padahal sudah diwanti-wanti tidak boleh terlambat. Ternyata diberi sanksi membaca atau menulis apapun. Ternyata itu menurut saya efektif untuk membuat anak disiplin. Biar apa? Biar tidak mengulangi lagi. Ketika anak itu melakukan suatu kesalahan atau terlambat pada suatu kegiatan, ternyata tidak diapa-apakan. Nah, ini mungkin kegiatan berikutnya akan tambah banyak lagi untuk yang ketinggalan. Jadi kalau menurut saya lebih baik ada sanksi, tapi sanksi itu untuk mendisiplinkan. Suatu contoh menulis yang mana dengan hasil dari tulisan itu membuat anak lebih kreatif dan lebih disiplin. Yang jelas membaca menulis itu membuat anak untuk disiplin dan kreatif. Karena apa? Karena ada di dalam sekolahan itu untuk anak supaya bisa literasi dan ya literasi. Mungkin dengan membaca anak literasi lebih untuk mendisiplinkan. Terima kasih. Tepuk tangan, Ibu Nur Jamila. Ya, terima kasih. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Bu Fitri. Aktif, Rek. Wah, aktif ya. Menurut saya memberi motivasi melalui penghargaan ini perlu kita budayakan karena selama ini apresiasi kepada anak ataupun kepada diri kita sendiri itu kadang masih minim. Selama ini yang kita cari adalah yang belum benar, yang masih salah. Yang diingatkan itu kalau ketika ada kesalahan itu kita lebih fokus ke situ. Padahal jika kita mengapresiasi itu anak akan lebih muncul rasa percaya dirinya, muncul semangatnya sehingga motivasi belajarnya tentu juga akan lebih meningkat. Apresiasi atau penghargaan ini bisa dalam hal sederhana misalnya pujian atau mungkin diumumkan di depan teman-teman. Nah, saling memberi umpan balik itu akan membuat hubungan kita dengan anak juga semakin dekat, semakin erat. Terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Nanti di akhir ini ada suatu jawaban yang nanti akan bisa mengungkapkan antara hukuman, disiplin, dan penghargaan. Nah, jawabannya adalah konsep-konsep inti modul budaya positif di LMS itu ada 8. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kalau zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Untuk pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pendidikan paradigma baru itu apa? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid
yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pilihannya sebetulnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ada pilihan bahwasannya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, terus pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada motivasi internal dari diri masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Disiplin positif itu ada 4 teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, dan realitas. Yang mana semua perilaku memiliki tujuan itu bahwa endingnya nanti di keyakinan kelas, di masing-masing kelas. Maka dari itu wali kelas diharuskan untuk melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Agar nanti ke depan jikalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita nanti bisa mengadakan yang namanya restitusi. Restitusi itu nanti kembali ke keyakinan kelas, dikembalikan lagi ke anak-anak bahwa keyakinan kelas itu harus kita terapkan dan kita laksanakan ketika kita mendapatkan kesalahan teman. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Ternyata hadiah, hukuman, ancaman itu nanti berefek kepada anak-anak. Maka dari itu nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari luar. Nanti kalau saya tidak seperti ini, pasti nanti saya dihukum. Itu sudah ada di mindset anak-anak. Itu eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau nanti saya juara kelas, nanti pasti akan dapat hadiah dari wali kelas.
Ini juga dari eksternal. Terus yang ketiga, yang perlu kita terapkan ke anak-anak itu yaitu menghargai diri sendiri. Yang mana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu internal dari dirinya sendiri. Maka dari itu tujuan disiplin positif yaitu motivasi internal. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Itu tadi yang poin 3 ya, ada penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, lanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Terkadang anak hanya terpacu penghargaan, maka yang lain itu kadang iri. Saya tidak bisa apa-apa, hanya anak itu saja yang bisa. Nah ini juga akan mematikan kreativitas, kadang seperti itu. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba ini dijawab. Mungkin ada yang bisa berpendapat. Pilihannya hukuman atau konsekuensi dari pernyataan tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, lari mengelilingi lapangan, murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas teman, membersihkan tumpahan, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, lari mengelilingi lapangan basket. Monggo yang mau menjawab. Saya. Itu. Hanya pilihan hukuman atau konsekuensi. Iya, ini nanti kita buka. Dikelompokkan Pak ya. Ya, dikelompokkan. Ya, kalau menurut saya itu semuanya hukuman itu. Mencatat 100 kali, lari mengelilingi lapangan catur. Lapangan basket. Itu hukuman itu, murid akan mangkel gitu di dalam hatinya itu. Awas kalau gede nanti Pak ya. Gitu. Murid diminta untuk push up, wah, jadi tambah hukuman ini ya. Bukan olahraga 15 kali. Iya, ini hukuman ini. Ya kalau 1, 2, 3 kali itu aja olahraga. Kalau push up 15 kali, wah. Oh itu Pak Andi nggak apa-apa olahraga, guru olahraga. Ini kan kita nggak usah serius-serius kan Bu, artinya kan kita santai saja. Artinya ya pokoknya yang penting mengena, memberikan ketupat, tumpahan air di meja, membersihkan tumpahan air di meja. Karena wah ini nanti terkesan anak akan jadi seorang pembantu nanti. Waduh saya ini anak yang terhormat berpendidikan, kok saya disuruh membersihkan tumpahan air, ini hukuman. Bisa menjatuhkan mental siswa ini Bu. Ya, jadi ini masuk dalam hukuman. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu selain di sekolah karena tidak mengenakan, murid disuruh mengenakan sepatu ya, itu apa namanya kewajiban kan gitu ya. Nah ini ya diingatkan saja lah. Ya hukuman ini antara konsekuensi sama hukuman ini rada agak tipis kalau yang poin ini. Ya karena sepatu itu kan wajib bagi seorang siswa untuk belajar. Sedangkan kalau mereka mengenakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah atau sepatu hitam itu ya sebaiknya ada konsekuensinya, yaitu mengganti sepatu itu dengan sepatu hitam gitu. Jadi kalau ini agak tipis ini antara hukuman sama konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, nah itu tadi saya katakan jelas ini hukuman Bu, bukan konsekuensi. Jadi intinya jawaban saya ini semuanya adalah hukuman kecuali yang satu itu, kan kita berpendapat ya. Kecuali yang satu itu agak beda-beda tipis antara hukuman dengan
konsekuensi karena sudah ada di peraturan sekolah masalahnya. Memakai sepatu hitam itu sudah ada di peraturan sekolah. Sedangkan yang lain saya kira nggak ada di peraturan sekolah itu. Saya agak beda dengan Pak Joko. Iya, silakan. Saya tutup dulu. Terima kasih. Ya. Beda nggak apa-apa Pak Joko ya? Ya, karena ini untuk memilih antara hukuman sama konsekuensi. Menurut saya hukuman sama konsekuensi itu beda tipis. Ya, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sekolah itu kan punya aturan. Misalkan jam 7 kurang 10 harus sudah berada di kelas. Ternyata anaknya terlambat. Nah, ini kalau misalkan dibiarkan saja. Ya, ini konsekuensi kalau menurut saya. Konsekuensi karena anaknya terlambat. Ya, karena ada ketentuannya di kelas jam 7 kurang 10 ternyata anaknya jam 7.15. Menurut saya ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini menurut saya kalau ini hukuman karena hadir di sekolah tidak ada hubungannya dengan lari di lapangan. Ya, ini menurut saya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini menurut saya hukuman. Kalau masker nggak memakai masker kemudian disuruh push up, menurut saya ini hukuman. Jadi nomor 2, 3 ini hukuman. Nomor 1 konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi kalau menurut saya. Biar anak itu punya tanggung jawab apa yang sudah dilakukan harus ada sesuatu yang diterima. Ini menurut saya konsekuensi. Karena apa? Karena kertas temannya yang dicoret-coret berarti harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya ini konsekuensi bukan hukuman. Biar anak itu punya rasa tanggung jawab apa yang sudah dilakukan, kesalahan apa yang sudah dilakukan. Karena menumpahkan air berarti bukan ketika kita menumpahkan air, ternyata anak lain yang disuruh. Nah, ini tidak mendidik anak menurut saya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenai sepatu. Nah, ini kalimatnya rodoan. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ambigu. Ini kan memang seharian harus memakai sepatu. Hanya kecuali untuk sholat aja. Ini kalimatnya ini kan membuat orang. Iya, mungkin ini kalimatnya yang menjebak kita, tidak bisa jawab akhirnya saya. Iya, tak ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu kan benar seharian. Kan wajib mengenakan sepatu. Justru ketika dilepas tidak ada alasan apa dilepas itu malah salah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Memakai warna pink atau putih gitu loh. Oh, berarti konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurutnya ini konsekuensi. Mungkin guru PJOK mempunyai aturan. Jadi ini bukan hukuman. Jadi kalau menurut saya tadi yang hukuman hanya nomor 2, nomor 3. Wis. Yang lainnya itu adalah konsekuensi. Terima kasih. Ini beda sama Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat dari jawaban Pak Joko dengan Bu Nur Jamilah. Jadi yang pertama itu termasuk hukuman. Yang lari hukuman. Yang 3 hukuman, menggantikan kertas tugas konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid hukuman, lari konsekuensi. Ya. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dari hukuman,
Dari hukuman, penghargaan, terus muncul yang namanya restitusi. Restitusi ini nanti adalah suatu model yang mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan siswa di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau gagal itu selalu hukuman. Kalau sukses itu mendisiplinkan, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ciri-ciri restitusi ini ada 9. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Konsep disiplin dengan identitas sukses sama, perbedaan. Ini ada contoh kasus murid terlambat sekolah. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Dan dirinya kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Hukuman, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Salah terus, seperti itu ya. Terlambat terus. Nah, itu nanti apa? Jadi nadanya agak marah-marah kalau hukuman. Kalau konsekuensi tegas dan siswa menghormati peraturan. Terus kalau restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan kelas kita buat dahulu di komunitas kecil, yaitu kelas masing-masing oleh wali kelas. Terus nanti peraturan kelas itu dijadikan kebajikan universal menjadi keyakinan kelas. Setelah itu lingkungan positif yang mendukung dan menjadikan budaya positif di sekolah. Coba ini kita membuat keyakinan kelas dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu kata positif, kebajikan universal yang disingkat dan maknanya nanti bersifat positif. Pak Andi, monggo. Selalu kembalikan buku tempatnya, monggo, Pak Andi. Untuk kembalikan buku ke tempat. Ini dibuat keyakinan kelasnya gitu. Ya. Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Jadi seperti itu. Kata-kata yang meyakinkan kelas. Jadi ada kata positif. Oh, positif. Kata-kata Semua kelas kan itu semuanya. Oh, semua kelas. Ditambahkan satu kata yang
misalkan kayak keyakinan kelas ya, kembalikan buku ke tempatnya dengan rapi, ya. Kemudian kalau dengan rapi ya kan, kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Oke, hadir hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran. Disiplin dalam masuk kelas, ya. Sayang kepada sesama teman, ya. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba adalah sayangi diri sendiri. Oke. Ya. Gunakan masker kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran. Budayakan antri, ya. Ya. Jaga kesehatan kalau gunakan masker ya kan, jangan berlari di jaga ketertiban kelas. Oke. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ayo kita buka keyakinan kelas. Ya betul. Yang pertama tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, keselamatan dan keamanan. Masker keselamatan. Ya, kesehatan, keselamatan. Boleh tadi ditambahi apa untuk budaya antri ya, yang bergantian atau menunggu giliran. Nanti saya revisi. Terus kita butuh dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan di sini bukan kebebasan untuk suka melanggar dan sebagainya, tidak. Tapi kita bebas untuk berkreasi, berkolaborasi, terus benaran kritis. Seperti itu. Lima posisi kontrol, ada penghukum. Jadi kita itu di 5 posisi kontrol ini. Coba Bapak Ibu Guru nanti lebih kemana? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau penghukum itu suka menyindir, menghardik. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan itu nadanya. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, murid berkata seperti itu. Dampaknya mengulangi kesalahan. Kalau membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak terlambat nak, ibu kecewa pada kamu. Jadi merasa bersalah siswanya. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini, jadi bersalah sekali anak-anak itu. Jadi ingin mengikuti keinginan kita. Seperti itu. Terus hasilnya menyembunyikan, suka berbohong. Murid berkata, maafkan saya Bu, dampaknya merasa rendah hati. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, kamu kan baik nak, kamu itu pintar, seperti itu kalau teman. Hasilnya ketergantungan. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sudah ada bapak ibu guru aja, nanti saya tak bilang. Jadi itu kalau merasa teman. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Kamu terlambat sekolah. Seperti itu pemantau. Terus hasilnya bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu jadi murid itu sudah merasa tahu
konsekuensinya apa, maka dari itu langsung dikerjakan. Menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Terus ini untuk yang terakhir, manajer. Tapi diharapkan posisi kontrol pada Bapak Ibu guru yaitu di posisi manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ditanya dahulu alasannya kenapa terlambat, kenapa tidak masuk sekolah selama 7 hari, seperti itu. Terus guru berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi. Terus menguatkan pribadi, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Tolong carikan solusi ke saya. Itu kalau manajer. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan. Ini contoh dari 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini lebih ke konsekuensi dan penghargaan, jadi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak ditanya dahulu bagaimana, kenapa, terus ini solusinya, itu manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi tolong menulis, ya kalau penghukum. Jadi manajer itu endingnya di segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang datang terlambat, dipanggil, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maka anak itu pasti menjawab, kalau terlambat terkadang karena saya tidurnya terlalu malam, Bu, karena mengerjakan tugas. Atau gitu saya menonton TV sampai larut malam sehingga saya kesiangan. Terus dikasih solusi nanti di akhir. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi? Nanti jawabannya insya Allah bisa. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak-anak setelah melakukan kesalahan distabilkan, divalidasi, terus ditanyakan, dikembalikan lagi kepada anak-anak. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Contohnya kalau tadi terlambat sekolah jadi disiplin waktu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Itu tadi bertanggung jawab atas waktu. Kamu ini jadi anak seperti apa? Itu ditanyakan. Kamu menjadi orang yang seperti apa nanti? Menjadi anak yang lebih disiplin, bertanggung jawab. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Nama daftar hadir, Bu. Semoga presentasi diseminasi budaya positif dari saya bisa bermanfaat dan mengimbas di SMN 1 Pacet. Amin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kunggih foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Iva yang hari ini sudah mempresentasikan diri tentang dimensi budaya positif ya di sekolah kita SMP Negeri 1 Pacet. Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, dan saya menyampaikan terima kasih karena sudah ada semacam pemaparan ya dari Bu Iva tentang budaya positif atau dimensi budaya positif. Testimoni saya ini adalah saya termasuk guru yang angkatan lama, jadi saya termasuk angkatan lama. Tapi dalam ini saya mengaku sangat bagus sekali terhadap Bu Iva dari pemaparan tadi. Saya dapat banyak belajar, saya banyak dapat materi-materi yang bisa sekiranya nanti menjadikan hal yang positif ini bagi kami guru-guru dan anak-anak. Kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke terbangun dengan kokohnya persatuan dan kesatuannya itu. Nah, tetapi ini tidak hanya jadi jargon saja atau kita bangga-banggakan saja, tapi ini harus kita lestarikan dalam bentuk budaya, sehingga nanti dari sisi anak-anak, dari sisi anak didik kita, mereka akan terbangun budaya positif untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, tidak mengedepankan perbedaan, tetapi mengedepankan persamaan, mencari tentang sesuatu yang harus mereka tingkatkan, banyak sekali ya. Sehingga hal ini membuat hari ini saya sendiri secara pribadi terus terang mendapatkan ilmu baru yang banyak sekali, di mana waktu itu saya tidak mendapatkannya. Tapi alhamdulillah Ibu Iva Nafulani SPD, maaf ya saya kurang hafal nama beliau. Yang hafal namanya Bu Iva gitu aja. Tapi hebat Bu Iva ini. Saya sangat berterima kasih sekali dari apa yang dijelaskan. Saya benar-benar satu mempunyai ilmu baru. Yang kedua, saya mendapatkan materi-materi yang mungkin akan saya lakukan, saya laksanakan, saya terapkan, dan saya berterima kasih kepada Bu Iva yang menjadi CGP hari ini. Semoga nanti Ibu Iva akan berlanjut karirnya, tidak hanya menjadi CGP tetapi jadi guru yang benar-benar GP, yang benar-benar jadi guru penggerak. Nah, terima kasih. Oh iya, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya adalah Joko Akuan SPD dan saya mengajar di SMP Negeri 1 Pacet, menjadi rekan sejawatnya Ibu Iva. Terima kasih. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang baik, mari kita tingkatkan. Jika ada dari saya tadi hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria, guru PPKN di SMP Negeri 1 Pacet, rekan sejawat dari calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Iva Nafulani SPDI. Beliau teman saya, mengajar agama PAIBB. Hari ini di sekolah kami sudah diadakan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Beliau saat ini sedang pendidikan guru penggerak. Dari pemaparan beliau hari ini, kami semua mendapatkan banyak sekali upgrade informasi tentang budaya positif yang diharapkan bisa dikembangkan dan bisa digalakkan di SMP kami. Dengan terjadinya budaya positif ini tentunya dampak baik bagi kami sebagai guru dan dampak baik bagi anak-anak, yaitu terjadinya sinergi, terjadinya iklim belajar yang positif, kenyamanan belajar antara guru dan siswa, dan yang paling penting terciptanya insan Indonesia yang hierarkinya sudah bagus,
baik itu secara intelektual dan yang paling penting adab, yang kami harapkan bisa tercipta anak-anak yang punya adab baik, yang punya tanggung jawab. Dengan budaya positif ini, tentunya pendidikan akan menjadi proses yang menyenangkan bagi kami dan anak-anak. Dengan adanya iklim belajar yang demikian, ke depan insya Allah kualitas pendidikan Indonesia akan semakin lebih baik. Demikian testimoni dari saya. Semangat terus Bu Iva, semoga lancar pendidikan guru penggeraknya. Nanti tahun depan saya tututi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi diseminasi budaya positif saya Ivana Fulani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan diseminasi positif dapat berimbas kepada rekan sejawat di SMN 1 Pacet dan dapat mengaplikasikan di sekolah. Dari saya cukup, sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak.